Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Atala Putri Karina. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Buku ini menceritakan tentang perjuangan beberapa mahasiswa yaitu Ogi, Randi, Juwisa, Sania, Gala, dan Arko. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Buku ini memaparkan bagaimana mereka melewati masa perkuliahan dengan masalah hidup yang tidak mudah. Ogi adalah mahasiswa jurusan komunikasi tetapi passionnya adalah IT, yang merupakan anak dari seorang tambal ban dan penjual bensin eceran. Ogi sering absen kuliah, pesta narkoba bertepatan di malam ayahnya meninggal dunia, bahkan drop out dari kampus karena sikapnya dan IPK yang tidak mencapai rata-rata. Semua cobaan yang dihadapinya sampai membuat Ogi melakukan percobaan bunuh diri. Namun, apa yang dilakukannya itu justru membuatnya bangkit dari keterpurukan. Jumlah tokoh utama di novel ini ada 2 orang, tokoh utama dan 6 pendukung. Ogi adalah anak yang nakal. Dia sering absen kuliah dan pesta narkoba ketika ayahnya meninggal dunia. Tetapi seiring jalannya waktu, Ogi berubah menjadi anak yang cerdas dan pekerja keras sehingga ia bisa bekerja di perusahaan milik Google. Yang kedua ada Randi. Randi adalah seorang mahasiswa teladan yang selalu mendapatkan nilai bagus dalam mata kuliahnya. Namun, malah sulit dalam menyelesaikan skripsi dan mendapatkan nilai seadanya. Bahkan setelah lulus, tidak ada perusahaan yang memanggil dirinya interview. Kemudian ada Juwisa. Juwisa adalah seorang mahasiswi ekonomi yang sangat pintar, bahkan berhasil membawa nama kampusnya juara dalam lomba konsep bisnis bersama rekannya Gala dan Arko. Juwisa adalah mahasiswa yang berkompeten sehingga mendapatkan beasiswa hingga lulus. Selanjutnya adalah Sania. Sania adalah tokoh utama yang kedua setelah Ogi. Sania adalah seorang mahasiswi yang nakal. Sania mengonsumsi narkoba dan mabuk hingga terciduk oleh polisi. Sempat menginap di hotel Prodeo dan melakukan rehabilitasi tidak membuat Sania mangkir untuk menyelesaikan kuliahnya. Selanjutnya ada Gala. Gala adalah mahasiswa arsitektur yang memiliki karakter yang sangat rendah hati dan berhati mulia. Walaupun Gala adalah anak dari orang tua yang berada, tetapi ia lebih memilih bercita-cita menjadi seorang guru. Ada Arko. Arko adalah mahasiswa rantauan yang memiliki passion di bidang fotografi. Arko ini sang pekerja keras. Ia bekerja di tanah perantauan untuk mengisi waktu senggang kuliahnya. Dan yang terakhir ada Bu Lira. Bu Lira ini adalah dosen konseling yang sangat membantu mereka dalam hal akademik di kampusnya. Novel ini menggunakan alur maju dengan cerita perjuangan beberapa mahasiswa, yaitu ada 6 mahasiswa, Ogi, Randi, Juwisa, Sania, Gala, dan Arko. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka melewati masa perkuliahan dengan masalah hidup yang tidak mudah. Ogi adalah mahasiswa jurusan komunikasi tetapi passionnya adalah IT. Dia merupakan anak dari seorang tambal ban dan penjual bensin eceran. Ogi sering absen kuliah, pesta narkoba bertepatan di malam ayahnya meninggal dunia, bahkan drop out dari kampus karena sikapnya dan IPK yang tidak mencapai rata-rata. Semua cobaan yang dihadapinya membuat Ogi melakukan percobaan bunuh diri. Namun, apa yang dialaminya justru membuatnya bangkit dari keterpurukan. Bermula setelah Ogi bertemu dengan Miral dan mengikuti salah satu seleksi magang di sebuah program internasional untuk pecinta IT di Ubud. Penyelenggaranya adalah orang-orang dari Silicon Valley di Amerika, sehingga berhasil membawa Ogi bekerja di perusahaan Alphabet Inc. bentukan Google. Anak tukang tambal ban dan mahasiswa hasil DO malah bisa kerja di perusahaan kece seperti itu. Buku ini seolah menjadi evaluasi bagi semua pihak.
bahwa berpendidikan adalah pertolongan bersama. Tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, namun saya tahu betul, kampus yang baik memang akan selalu mengantarkan kalian ke tempat yang baik. Minimalnya lebih dihargai perusahaan. Latar tempat dalam novel ini terdapat di sebuah desa, kampus, gunung, dan rumah kos. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana si penulis menggunakan kata ia dan menyebut nama tokoh untuk menyebutnya. Gaya bahasa yang digunakan di dalam novel ini cenderung santai dan sedikit nakal. Terkadang penulis menggunakan bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Indonesia, kadang juga menggunakan bahasa-bahasa yang membuat pembaca tidak bosan dan mudah mencerna setiap cerita yang ditampilkan dalam novel tersebut. Pesan moral yang ada di dalam novel ini adalah masa depan tidak pernah diwariskan oleh generasi terdahulu. Masa depan kita buat dan tentukan hari ini oleh tangan kita sendiri, oleh kemauan yang tahan uji. Tema dari novel ini adalah pendidikan karena menceritakan tentang 6 mahasiswa dan ijazahnya setelah lulus. Melalui pendekatan emotif, pembaca akan merasakan macam-macam suasana di dunia pendidikan mereka dalam novel ini, seperti senang, sedih, kecewa, dan amarah. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini menggunakan cover yang kekinian, serta sesuai dengan sasaran pembaca yakni semua kalangan. Terdapat kata motivasi yang memang diselipkan pada buku. Banyak sekali karakter yang bisa kita jadikan teladan. Novel ini banyak memberikan pelajaran moral yang baik dan makna dari sebuah kehidupan yang tidak bisa ditebak. Dan kekurangan buku ini adalah, untuk kekurangan novel ini terdapat kata-kata yang sulit dipahami karena menggunakan kata-kata perumpamaan yang cukup sulit untuk dipahami. Pendapat saya tentang novel ini adalah, novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini sangat bagus sekali bagi para pelajar yang memiliki kesulitan ekonomi dalam menempuh pendidikan. Selain itu juga sangat cocok untuk dibaca semua kalangan karena novel ini banyak sekali pesan moral, pendidikan, dan sosial yang dapat kita ambil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.